Baik, materi yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai getaran dan gelombang. Materi yang pertama saya bahas adalah getaran. Getaran. Nah, pengertian dari getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik setimbang atau titik kesetimbangan. Bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar berikut. Ini adalah contoh getaran, yaitu getaran pada bandul sederhana. Ini adalah sebuah bandul, ini adalah sebuah papan, seperti itu. Ini adalah sebuah tali yang diberi dengan bandul, diberi beban. Nah, tali pada saat yang diberi beban pada saat dalam keadaan diam ya, tidak bergerak, ini talinya disebut dengan dalam keadaan setimbang. Kalau di sini saya beri titik O, maka titik O di sini disebut dengan titik kesetimbangan. Seperti itu. Nah, kalau pada saat seperti ini bandul saya tarik ke sini. Nah, saya tarik ke sini, itu namanya saya simpangkan. Nah, pada saat di sini saya beri titik, namanya titik O. Saya simpangkan sampai sini. Kalau ini saya lepaskan, apa yang terjadi? Maka bandul akan bergerak. Bergerak kemana? Sini. Nah, pada saat berada di sini, saya beri titik, namanya titik B. Nah, pada saat di sini, apakah dia akan berhenti? Enggak. Dia akan kemana? Balik. Balik kemana? Balik ke A. Seperti itu. Jadi nanti akan terbentuk gerakan yang secara periodik, yaitu gerakannya ada seperti apa? Yaitu seperti bolak-balik, bolak-balik. Seperti itu. Nah, melalui siapa? Melalui titik kesetimbangan. Nah, ini yang disebut dengan getaran. Nah, sekarang kita lihat. Nih, kita lihat bagaimana ya cara menghitung seperti itu. Berapa banyaknya yang getaran yang dia lakukan. Seperti itu. Kita lihat, kalau rutenya yaitu dari A ke O. Rutenya dari A ke O, ini ternyata dikatakan dia melakukan berapa getaran? Yaitu 1/4 getaran. Dari A ke O adalah 1/4 getaran. Maka kalau dari A ke B berapa? Sama, berapa? 1/4 getaran, seperti itu. Nah, kalau rute yang kedua, yaitu dari A ke O, lalu ke B. A ke O, terus rute selanjutnya adalah O ke B. Kalau ini, berapa getaran yang dia lakukan? Yaitu berapa? Sini 1/4, sini 1/4. Jadinya berapa? 1/2 getaran. Nah, rute yang selanjutnya yaitu dari A ke O ke B, dan B ke O. Seperti itu. Kita lihat, 1/4, 1/4, dan 1/4. Maka dia melakukan berapa getaran? Yaitu 3/4 getaran. Sekarang rute yang selanjutnya adalah dari A ke O ke B, B ke O, dan balik lagi ke A. Nih, berapa getaran dia yang melakukannya ya? Berapa banyaknya getaran yang dia lakukan? Seperti itu. Kita lihat. A ke O 1/4, O ke B 1/4, B ke O 1/4, O ke A 1/4. Jadi 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 dan tambah 1/4. Berapa ya? Oh, ternyata adalah 4/4. 4/4 itu berapa? Yaitu 1 getaran. Jadi 1 getaran penuh adalah gerakan dari A ke O ke B ke O, dan O ke A. Ini adalah contohnya. Seperti itu. Untuk contoh getaran yang selanjutnya adalah getaran pada pegas. Sama dengan getaran pada bandul sederhana. Ini adalah yang paling kiri, ini adalah gambar pegas dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam artinya dia dalam keadaan setimbang, seperti itu. Nah, titiknya saya beri titik L, maka titik L di sini disebut dengan titik setimbang atau titik kesetimbangan. Nah, pada saat seperti ini, saya tarik nih ke bawah, seperti itu. Ini saya tarik ke bawah. Nah, pas sampai sini saya beri titik, namanya titik M. Seperti itu. Kalau saya lepaskan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pegas bergerak kemana? Ke atas. Nih, sampai sini misalnya. Nah, pada saat di sini saya beri titik, namanya titik K.
Apakah dia akan berhenti? Enggak. Ini bekas akan kemana? Balik. Balik ke bawah. Terus ke atas lagi. Balik lagi ke bawah. Jadi terjadi gerakan apa? Bolak-balik. Melalui siapa? Melalui titik setimbang. Jadi bekas ini disebut dengan melakukan apa? Melakukan getaran. Satu getaran penuh contohnya kalau pada bekas dari mana nih? Dari M ke L, M ke L ke K ke L, dan balik lagi ke M. Maka ini disebut bekasnya melakukan berapa? Satu getaran penuh. Seperti itu. Nah, sekarang istilah pada getaran. Istilah pada getaran, perhatikan gambar berikut ini ya. Kita lihat. Istilah yang pertama namanya titik setimbang. Titik setimbang yang dimaksud dengan titik setimbang yang mana? Ini, titik C. Oke, betul. Jadi titik C adalah disebut dengan titik setimbang. Nah, istilah yang kedua namanya amplitudo atau simpangan terbesar. Simpangan terbesar. Dilihat, C ke B ini namanya juga simpangan. Terus C ke A, ini juga namanya simpangan. Kalau kita lihat C ke B sama C ke A, ini besaran yang mana? Oh, ternyata besaran C ke A. Maka C ke A ini disebut dengan amplitudo atau simpangan terbesar atau simpangan terjauh. Sekarang kita lihat yang sini. C ke D, simpangan dari C ke D. Yang satu adalah simpangan dari C ke E. Besar yang mana? Oh, ternyata adalah besar yang simpangan dari C ke E. Nah, simpangan terbesar terjauh disebut dengan amplitudo. Maka C ke E juga disebut sebagai amplitudo dari getaran ini. Seperti itu. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah frekuensi getaran. Frekuensi getaran itu apa? Yaitu banyaknya getaran dalam waktu 1 sekon atau 1 detik. Jadi, dalam waktu 1 detik, dia bisa melakukan berapa getaran? Misalnya 5 getaran. Maka 5 itu yang disebut dengan frekuensi getaran. Nah, istilah yang selanjutnya adalah periode getaran. Periode getaran itu apa ya? Yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Jadi satu getaran penuh contohnya adalah A ke C, C ke E, terus E ke C lagi, terus balik lagi ke A. Ini satu getaran penuh. Nah, waktunya berapa nih? Misalnya waktunya adalah 0,5 sekon atau setengah sekon. Maka 0,5 sekon itu disebut dengan periode dari getaran tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menghitung, mencari frekuensi dan periode getaran adalah dengan rumus seperti ini, diperhatikan. Untuk mencari frekuensi adalah N per T, untuk mencari periode adalah T per N. Nah, di sini ada keterangannya. F itu frekuensi, N banyaknya getaran, T adalah waktu. Nah, T besar ini adalah periode getaran, N kecil banyaknya getaran, dan T adalah waktu. Seperti ini adalah rumus untuk mencari besarnya frekuensi dan periode pada getaran. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang selanjutnya kita membahas yaitu tentang contoh soalnya. Baik, semoga bisa dipahami dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.